Sebuah benda kecil di samping sumur menarik perhatian mereka. Itu apa? Kayaknya sih kain. Ada tulisan 73B. Oke, kita cari artinya. Mereka berjalan menjauh dari sumur, mencoba memecahkan arti tulisan tersebut. Kalau ini alamat, berarti bukan di sini. Tapi kenapa disembunyiin di sumur? Supaya nggak semua orang nemu. Rahasia atau kejahatan? Apapun itu, malam ini kita istirahat di rumah masing-masing. Besok kita kumpul lagi. Pagi itu mereka berkumpul kembali dengan badan dan pikiran yang lebih segar untuk memecahkan masalah. Nomor rumah di desa nggak selalu urut. Jadi kita perhatikan semua nomor rumah. Kita lihat pelan-pelan. Kirana dan Aldi, nanti kalian lihat rumah sebelah kiri ya. Aku akan lihat rumah di sebelah kanan. Mereka berjalan melewati rumah-rumah dengan nomor acak dan pudar. Ini rumah nomor 12. Yang sebelahnya 45. Nomor rumahnya beneran gak urut. Mungkin dulu urut waktu rumah masih sedikit. Setelah banyak kayak gini jadinya nggak urut. Mungkin bukan rumah yang di depan. Coba lihat rumah yang di bagian belakang itu. Siapa tahu itu yang kita cari. Ide bagus, Aldi. Bagaimana kalau kita cek ke sana? Ayo ke sana. Mereka bertiga mendekati sebuah rumah tua terbengkalai yang tak terlalu terlihat dari jalan. Itu, lihat! 73B. Nomornya cocok dengan petunjuk yang kita temukan. Pantas saja susah. Ternyata yang kita cari ada di belakang. Kayak nggak mau ditemukan. Mereka berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Perasaan tegang dan penasaran bergejolak di hati mereka. Kayaknya nggak ada orang. Ayo masuk, kita lihat sebentar saja. Gak apa-apa nih. Kalau kita dimarahi orang, bagaimana? Gak apa-apa, ini kan rumah terbengkalai. Lagi pula tidak ada orang di sekitar sini. Mereka masuk ke dalam rumah dan memeriksa isi rumah tua itu. Di dalam kamar kecil, Kirana berhenti di depan dinding papan kayu. Tunggu, ini bukan goresan biasa. Oh, cuma goresan kan? Ini jalur dan ini tanda X, ini pasti petunjuk selanjutnya. Maksudmu, ini seperti denah? Menurutku sih begitu. Oke, kalau gitu kita ikuti petunjuk ini. Kirana mengeluarkan kertas dan mulai menyalin goresan di dinding. Tunggu sebentar, aku salin dulu denah ini. Kalau nggak disalin, kita bakal lupa. Ide yang bagus, Kirana. Cepetan ya, aku merasa diawasi. Oke, sudah selesai. Kita ikuti petunjuk ini. Mereka keluar rumah dan melihat arah sekitar. Kirana mencocokkan gambar dengan lingkungan. Kalau aku lihat, kita sudah di arah yang benar. Kita ke sana. Ayo, tunggu apa lagi? Lebih cepat lebih baik. Ikuti aku. Jangan cepat-cepat dong, aku merasa diawasi dari belakang. Mereka melanjutkan perjalanan sesuai arah yang ditunjukkan oleh Denah. Saat berjalan di area rumput, Aldi tersandung sesuatu dan hampir jatuh. Aduh, Kamu nggak apa-apa, Aldi? gak apa-apa. Ini rumput apa sih? Bikin orang celaka aja. Tunggu, coba lihat di bawah rumput ini. Di bawah rumput ini ada batu yang bikin kamu tersandung, Aldi. Siapa pula yang taruh batu di situ? Kurang kerjaan banget. Bukan kurang kerjaan, ini petunjuk. Coba lihat, di atas batu itu ada tanda panah. Benar ternyata, ini petunjuk. Kita ikuti. Mereka berjalan mengikuti arah panah, suasana makin sunyi. Semakin jauh, makin sepi ya. Reza tetap maju tanpa ragu. Kirana terlihat berpikir dalam. Kok kalian berdua diam semua sih? Aku kan jadi takut. Ya udah, kalau nggak ada yang berbicara, aku juga diam deh. Setelah beberapa saat, mereka berhenti sejenak. Sumur, rumah, denah, tanda panah. Ini jalur yang sudah disiapkan. Tapi disiapkan oleh siapa?
Mungkin kerjaan orang iseng. Kurasa tidak. Semua petunjuknya sudah tua, berarti sudah ada sejak lama. Bisa jadi petunjuk itu sudah ada sebelum kita lahir. Kirana membuka kembali kain kecil, petunjuk pertama yang mereka temukan di dekat sumur. Tunggu, Ada apa? ini aneh. Aneh kenapa? Pertama kali kita temukan, tulisannya 73B, kan? Sekarang jadi stop. Suasana hening tiba-tiba melanda di antara mereka, Jadi, kita harus berhenti? atau kita sudah terlalu jauh. Atau ini peringatan yang terlambat?